melaksanakan tugas kewajiban kita yang ibadah kepada Allah lewat sholat subuh berjamaah, dan juga ditambah kita duduk sejenak iktikaf dan ibadah ikut ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlaskan Allah terima dan balas dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Safinatus Shalah kemarin, bahwa salah satu hal yang menjadi syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas besar. Nah, kemarin kita sudah membahas caranya menghilangkan hadas besar itu dengan mandi jinabat. Sudah kita bahas tentang niatnya bagaimana, syarat mandinya bagaimana, kemudian hal yang harus dilakukan, serta yang makruh, yang sunnah dakun dan menjinabat itu kemarin sudah kita bahas. Serta orang-orang yang dalam keadaan junub, ya apa yang makruh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, baik hadas besar karena jinabat, hadas besar karena wiladah, hadas besar karena haid bagi perempuan. Ini apa yang tidak boleh dilakukan kemarin sudah kita bahas. Lanjutnya nih sekarang adalah syarat yang ketiga, masuk waktu. Nah, Bapak dan Saudara, kenapa sih di kitab fikih itu masih dibahas tentang tanda-tanda masuk waktunya sholat lewat fenomena alam. Jadi nanti akan kita bahas tuh waktunya zuhur. Begitu matahari sudah bergeser dari garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu bahasa Indonesia, asalnya bahasa Arab. Khatul istiwa, khat itu garis, istiwa tengah. Khatul istiwa atau khatulistiwa itu garis tengah yang membelah bumi bagian utara selatan. Sono utara. Mana utara? Sono ya. Mana? Bener. Sono timur. Sono utara. Ya belilir. Selatan bludik. Nah, kalau orang Betawi, orang Jawa ngalor ngidul. Nah, belilir bludik, bekulon beletan. Saya ingat Bapak Haji Sanip dulu. Panggilin gue beca, gue mau ngulonin. Ya, mau gilir maksudnya. Haji Sanip dulu. Ngetanin ngulonin. Nah, belilir bludik. Nah, itu garis tengah yang membelah bumi utara selatan. Nah, Indonesia ini itu ada Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Tuh, ada Tugu Khatulistiwa. Di Indonesia itu ada di tengah-tengah sebelahnya bagian utara, sebelahnya bagian selatan. Itu kita lihat matahari itu. Matahari kan kalau tengah hari, kalau dia sinarnya ke sono berarti matahari lagi ada di beludik di selatan. Kalau bayangan kita ketika sore matahari ada di sebelah selatan, berarti matahari itu ada di sebelah utara. Ini matahari 6 bulan di kutub utara, 6 bulan di kutub selatan. Selama matahari ada di kutub utara, maka itu nggak pernah malam, siang terus. Nah, yang di kutub selatan nggak pernah siang, malam terus. Gitu, ntar kalau matahari ada di kutub selatan, kutub utara itu siang nggak pernah malam-malam. Di kutub selatan itu malam terus nggak pernah siang. Itu saya ingat dulu waktu ngaji ilmu falak, ngaji di pesantren di Buntet. Yang ngajar dulu Kiai Abdul Jamil. Nah, itu orang udah sepuh. Kalau ngajinya di masjid bukan di kelas. Ngaji di masjid itu naik sepeda ontel. Kiai Abdul Jamil. Ini beliau ngasih tahu tuh pokoknya sekitar bulan November atau Oktober kalau nggak salah. Itu pas matahari nggak ada di garis khatulistiwa, itu nggak ada bayangan. Artinya nggak ngalor nggak ngidul. Bayangan tubuh kita ini matahari. Nah, kenapa sekarang bukankah sudah dibuat jadwal sholat? Kenapa kita masih mempelajari waktu sholat dengan fenomena alam? Nah, ternyata sekarang terjawab. Perang Iran sama Israel sama Amerika itu terjawab. Karena kemungkinan nanti kita akan balik ke zaman batu. Maksudnya apa?
internet hancur, komunikasi hancur, listrik hancur. Semua kan yang akan diserang itu pertama itu. Kalau orang perang zaman sekarang, kalau dulu yang diserang ya tentaranya, kalau sekarang infrastrukturnya dihancurkan. Jembatan hancur, nggak bisa lewat. Kemudian laut diblokade, Selat Hormuz nggak bisa lewat. Makanya bensin mahal. Tuh, saya pakai Pertamax turbo. Tuh kaget. Biasanya ngisi 60.000, hampir 100.000. Masya Allah tuh. Begitu nanti juga apa? Yang diserang tuh pembangkit listriknya hancur, gelap semua tuh. Terus apalagi yang akan dihancurkan itu alat komunikasi. Itu internetnya hancur. Kita mau ngomongin siapa, menelpon siapa, jaringannya kagak. Nah, mau lihat handphone gelap, mati. Listrik gelap. Bagaimana kita menentukan waktu sholat? Balik ke zaman batu. Lewat apa? Fenomena alam. Tuh, ini ulama canggih luar biasa tuh. Ya, pokoknya kalau bahasa sekarang ulama kita itu futuristik. Bisa melihat fenomena yang akan terjadi di kemudian hari. Ini, jadi sekarang aja begini Pak. Saya sering banget tuh, saya kadang-kadang ketawa geli. Ketika khotib Jumat, padahal jamnya itu belum masuk waktu. Di sono udah azan. Mengapa? Udah waktu nih. Lah itu macam belum. Ini jamnya ngaco. Ketahuan ngaco kalau kamu benerin. Ya kan? Mestinya benerin tuh jam. Ngapa jadi nyalain jamnya ngaco? Elunya yang ngaco. Pengurus masjid yang ngaco. Ketahuan udah ngaco tuh jam, benerin, cocokin mestinya. Jadwal sholatnya sama. Saya yakin se-Jakarta tuh sama. Kenapa jadi nggak sama? Ya karena jamnya itu. Dulu zaman saya kecil, orang ngakurin jam itu jam 9 malam pas dunia dalam berita. Tuh, bener kan? Jam 9 dunia dalam berita ngakurin semua jam, cocok. Tapi sekarang stasiun televisi banyak. Makanya saya buka puasa tuh nggak percaya azan di masjid, saya nggak percaya. Mohon maafin. Kagak ada yang ngerti falak. Tuh jamnya terserah jamaah, udah masuk nih, ya azan aja. Padahal di ya mohon maaf, jangan ngikutin saya, jangan. Sebab apa? Kalau salah dikit, puasa kita gesak. Kita menduga sudah masuk waktu, padahal belum. Tuh, ini yang jadi masalah, makanya hati-hati. Nah, ini kan ya tergantung jamaah di situ. Jamaahnya ini di handphone saya udah bunyi nih. Nah, di NU online udah bunyi, di ini udah bunyi, udah azan. Padahal ya wallahu alam. Nah, ini jadi masalah ya, Pak. Makanya kita sekarang belajar untuk kembali melihat fenomena alam sebagai tanda-tanda sudah masuk waktunya. Asyartu salisu, syarat yang ketiga, dukhulul waktu, sudah masuk waktu. Jadi syaratnya sholat itu sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, enggak sah sholatnya. Ini bulan Zuhur, sekarang sembahyang Zuhur, sah? Enggak, ntar waktu Zuhur ulang tuh sembahyangnya. Ya belum waktunya. Sekarang ini subuh bulan habis. Ya bulan habis subuh. Orang di sholat isyraq atau sholat duha. Enggak sah, belum waktunya. Jadi syarat yang ketiga, syarat sah sholat sudah masuk waktu. Wahuwa zawalu syamsi lidzuhri, wahuwa, dan masuk waktu itu zawalu syamsi, yaitu tergelincirnya matahari, lidzuhri, bagi sholat zuhur. Sholat zuhur itu masuk waktunya begitu matahari bergeser dari garis khatulistiwa. Matahari ada di tengah, kalau dia udah bergeser artinya sudah ada bayangan ke utara atau ke selatan, maka sudah masuk waktu zuhur. Tuh. Nah, melihat jam, mati jamnya, handphonenya nggak ada jaringan. Nah, bagaimana nanti waktunya? Itu dengan fenomena alam. Jadi kalau sudah matahari bergeser, ada bayangan kita itu ke utara atau ke selatan. Kalau bayangannya ke selatan berarti matahari lagi ada di belilir. Kalau bayangannya beludik, maka matahari lagi ada di di selatan.
ya di selatan. Nah, salah satu ya salat sah dilakukan ketika sudah masuk waktu. Dan diketahui masuknya waktu sholat, sudah masuk waktu dan sudah diketahui kalau sudah masuk waktu. Baik dengan pengetahuan maupun dengan dugaan. Pengetahuan maksudnya apa? Dia ngerti, lihat fenomena alam. Nah, sudah masuk nih, azan. Atau dengan dugaan. Maksudnya gimana dengan dugaan? Mendung. Ini biasanya orang kalau udah pulang dari pasar itu zuhur. Itu udah pada pulang dari pasar tuh. Nah, berarti udah zuhur. Kenapa? Karena memang jam tidak berlaku. Kenapa? Ya karena rusak semuanya. Kemudian handphonenya tidak ada jaringan, mendung, tidak bisa lihat fenomena alam, maka lewat apa? Lewat dugaan. Ini biasanya orang kalau udah pada berangkat ke pasar itu subuh. Nah, ini mendung, jam tidak ada. Nah, kita lihat itu benar dengan dugaan. Sehingga sholat yang dilakukan sebelum masuk waktu ataupun sudah masuk waktu tetapi tidak diketahui maka sholatnya tidak sah. Sholat yang dilakukan belum masuk waktunya atau sudah masuk waktu tapi dia kagak tahu, sembahyang aja udah. Nah, ini maka tidak sah. Ini banyak begini Pak, makanya yang sering tuh Jumatan dah. Yang sering Jumatan. Apalagi kalau yang Jumatannya azannya cuma sekali. Ini rada riskan dikit. Ya, ya kalau umpama azannya 2 kali ya, azan 2 kali. Umpama nih, azan pertama umpama belum masuk waktu, umpama. Kan lumayan. Ya, nanti azan kedua tuh pas sholat Jumatnya itu sudah masuk waktu pasti. Itu paling ya ada 5 berapa menit gitu. Ini kalau azannya sekali, kemudian itu belum masuk waktu, udah mulai khotib, ya kagak sah belum waktunya. Nah, ini yang kenapa ulama kita zaman dulu itu pakai begitu. Nah, ini canggihnya. Itu Sayyidina Utsman dulu zaman Nabi itu azan sekali Jumatan. Nah, di zaman Sayyidina Utsman Ibnu Affan, karena umat Islam sudah banyak, ya jauh-jauh tinggalnya, maka azannya 2 kali. Tuh, gitu Pak. Apalagi sekarang kan orang mungkin banyak nih, ya yang sangat azannya 2 kali. Tapi mau sekali nggak apa-apa, terserah saja. Tingkat pengetahuan seseorang terhadap masuknya waktu sholat ada 3. Tuh, tahunya dari mana? Tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan diri sendiri. Dia ngerti tanda-tanda alam sudah masuk waktu. Yang kedua, informasi dari orang yang dapat dipercaya pengetahuannya. Siapa? Ustadz, kiai, atau orang-orang yang soleh. Udah masuk waktu tuh. Nah, dia ngerti. Yang ketiga, mendengar suara azan. Nah, kalau udah suara azan, pasti sudah masuk waktu. Nah, yang aneh kan ada dalam anekdot sering kita dengar tuh, di share di video. Orang azan subuh kagak ada dana ke masjid, pas jam 9 pada datang ke masjid. Azan apa? Azan subuh. Gila lu. Ya lu yang gila. Ya, subuh lu kagak datang ke masjid, gila jam 9 lu datang ke masjid. Nah, itu ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan dugaan hasil ijtihad. Nah, itu ijtihad tuh. Lihat fenomena alam atau ketika mendung. Kemudian dia lihat biasanya kalau kan suka kita lihat gini Pak, kalau maghrib itu biasanya kita ngelihat rombongan burung. Azan maghrib itu burung pada terbang ke arah ke sono. Nah, ketika mendung tidak kelihatan matahari, gelap, nah itu burung-burung pada pulang terbang. Wah, ini udah zuhur nih, udah maghrib nih. Kenapa? Biasanya burung lewat itu terbang ke sana tuh waktu maghrib. Waktu azan maghrib tiba-tiba burung tuh terbang ke sana. Nah, itu namanya dugaan lewat ijtihad. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh dengan bertaklid kepada seorang mujtahid. Kita taklid, ngikut apa kata kiai, apa kata ulama. Itu mujtahid yang
memang alim, seorang ulama yang alim yang ngerti cara pengambilan hukum dari Quran hadis, namanya mujtahid. Nah, kalau ulama yang alim yang membaca dari buku-buku tidak ngerti cara pengambilan hukum, ya bukan mujtahid. Nah, kata zuhur digunakan untuk nama sholat dengan alasan sebagai berikut. Nah, sholat di waktu siang 4 rakaat, rakaat pertama, kedua dipisah dengan tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga dan keempat ditutup dengan tahiyat akhir, itu dinamakan zuhur. Kenapa? Alasannya nih, yang pertama, waktu itu tampak di tengah-tengah siang hari. Nah, sholat 4 rakaat di tengah siang hari namanya zuhur, dari kata zohir, kelihatan, katon. Yang kedua, salat yang pertama kali tampak dalam agama Islam. Jadi salat yang pertama kali dilaksanakan di zaman Nabi, cara berjamaah itu salat zuhur. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj, pulangnya itu subuh. Nabi belum melaksanakan salat subuh. Jadi yang dilaksanakan salat zuhur. Kenapa di zaman Nabi dulu, Nabi itu sholatnya 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Yang dikerjain Nabi sholat tuh. Nah, ketika dapat perintah sholat waktu Isra Mi'raj, sholat 5 waktu zuhur, yang asalnya 50 jadi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh belum Nabi kerjain. Kenapa? Karena memang perintahnya sudah ada, tapi juklak dan juknisnya belum. Kayak begini Pak, ada surat edaran dari Pak Lurah kepada RT semua, laksanakan ini. Tapi perintahnya saja, tapi bagaimana pelaksanaan teknisnya belum. Nah, ini Nabi Muhammad sholat 5 waktu itu perintah sudah ada, tapi juknisnya belum. Makanya Malaikat Jibril turun mendampingi Nabi Muhammad ngajarin sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua dipisah dengan tasyahud awal, kemudian 3-4 ditutup dengan salam. Itu Malaikat Jibril yang ngajarin. Kemudian asar diajarin semua sama Malaikat Jibril. Nabi paham, ngerti. Nah, itu baru dilaksanakan mengajak jamaah sahabat. Kata zuhur menurut bahasa artinya adalah zawal. Apa itu zawal? Yaitu tergelincirnya matahari dari garis khatul istiwa. Khatul istiwa itu bahasa Arab, khatun dan istiwaun. Jadi khatul istiwa atau khatul istiwa. Khatun itu garis, istiwa itu tengah. Sedangkan menurut istilah syariat, sholat zuhur adalah sholat fardu yang dikerjakan pada waktu tergelincirnya matahari. Dan sholat ini disebut dengan zuhur karena ia adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihissalam bersama Nabi SAW dalam 2 hari di depan pintu Ka'bah. Itu ngajarinya di Ka'bah, depan pintu Ka'bah, ngajarin 2 hari zuhur. Menurut Imam Al-Qurdi, sholat zuhur memiliki 5 waktu. Tuh, ada 5 waktunya nih sholat zuhur. 1, waktu fadilah, yaitu awal waktu. Begitu azan, kemudian bersih-bersih, buang hajat, wudu, istinja, wudu, nutup aurat, kemudian sholat sunnah dan langsung melaksanakan sholat zuhur. Tuh. Jadi berapa lama? Ya tergantung kebijakan. Biasanya tuh kalau sekarang begitu sudah ada jam digital, itu biasa di setel 10 menit. Niru siapa? Niru Masjidil Haram Nabawi, itu 10 menit. Nah, kemudian bagaimana tuh? Bid'ah enggak? Ya bid'ah. Zaman Nabi enggak ada jam digital. Masuk neraka, bisa jadi. Kalau ngikut Khalid Basalamah, ya, kalau ngikut kiai-kiai Gandaria insya Allah enggak, karena itu kan bid'ah yang hasanah. Ya kalau mereka bid'ah hasanah, bid'ah dolalah itu, semua dolalah masuk neraka. Ente pakai jam digital masuk neraka, setuju nggak?
Ya kagak makanya ngikutin Kiai Gandaria, jangan macam-macam. Tuh, bid'ah enggak semuanya dolalah. Di zaman Nabi enggak ada kan jam digital. Orang sekarang itu sholawatan kagak mau. Mana dalilnya? Lalu pakai jam digital kagak pakai nanya dalil. Memang ada zaman Nabi. Tuh, jadi nunggu seorang itu datang ke masjid, ya sholawatan. Supaya bocah itu ngerti. Nah sekarang bocah kagak ngerti sholawatan. Yang dia ngerti FF. Game. Apa nama game. Ya kan? Game tuh kagak ngerti gitu. Nah ini kita kadang-kadang kebangetan. Atau begini nih, silakan saja pasang jam digital. Ya cuma kita ya diiringi dengan sholawatan. Supaya apa? Ya supaya tambah berkah, jamaah, bocah-bocah pada bisa ngikutin. Itu. Nah sekarang tuh ruh masjidnya hampir hilang. Kalau zaman dulu sendal yang hilang, sekarang ruh masjidnya hilang. Kenapa? Yang nggak ada sholawatannya, ya diem aja. Habis sembahyang yang imamnya diem. Ngapain dah? Kita lama-lama di masjid itu kagak ngerti apa-apa. Sholawatan kagak bisa. Terus baca doa kagak ngerti. Lah kita kan terus terang Pak, itu saya ini bisa baca doa karena dengerin. Orang-orang tua saya tuh ngkong pada di masjid, di mushola, Nurul Yakin sekarang masjid. Itu kita dengerin, saban hari dengerin jadi hafal. Memang kita ada yang ngapalin surat Yasin? Kagak ada. Ngawag semua itu, ngerti ngawag? Bahasa Betawi itu ngawag. Ya orang baca Yasin ngikut aja udah. Lama-lama karena seringan ngikut jadi hafal. Kalau orang Jawa bilang lanyah. Lanyah, kalau bahasa Betawinya ngawag. Udah sering dengerin, kita jadi hafal. Nah, bocah-bocah tuh emang ada yang ngapalin Fatihah? Kagak. Sering dia dengerin orang baca Fatihah jadi hafal. Sering dengerin ayat kursi jadi hafal. Lah puluhan tahun di masjid imamnya diem aja, ayat kursi kagak ngerti, Yasin kagak hafal, apalagi terus ngapain dah. Nah itu yang ini rugi. Ya mestinya kan dengan zikir-zikir tersebut hati jadi tenang, jadi tentram. Yang kedua, waktu jawaz atau waktu ikhtiar, yaitu waktu yang luas sehingga memungkinkan pelaksanaan sholat zuhur secara sempurna pada waktu itu. Ini waktu zuhur, waktu yang luas, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Artinya dari mulai azan sampai nanti akhirnya waktu asar tuh waktu zuhur kapan? Akhirnya waktu zuhur itu ketika bayangan suatu benda, ini benda ada 10 cm. Bayangannya sudah sama dengan panjang benda ini. Ini 10 cm ketika disorot matahari dirubahin. Nah, kok panjangnya sama? Berarti habis waktu zuhur tuh. Halo? Ini fenomena alam. Ini benda ini panjangnya 10 cm. Kita diriin ini, sorot matahari. Nah, ketika panjang benda ini bayangannya sudah sama dengan benda ini, maka habis waktu zuhur. Nah, habis waktu zuhur. Nah, ini waktu jawaz itu kapan saja boleh. Jadi sekarang itu asar jam 3 lewat 16 ya. 15 ya. Ya 15. Jadi kita sholat zuhur jam 3 boleh nggak? Boleh. Jam 3 lewat 5 boleh. Jam 3 lewat 10 boleh. Jam 3 lewat 15 boleh. Ya. Sebelum azan. Itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya waktu jawaz. Kayak begini. Yang biasa tuh istri kita. Pagi dia bebenah di rumah, kemudian dia nyuci, jam 11 gosok, kemudian makan, rapi gosok, rapi makan, dia ngantuk, antara tidur dulu dah, ntar jam 1:30 bayang zuhur, boleh nggak? Boleh, tuh, jadi masih boleh. Itu namanya waktu jawaz.
Ini jangan berarti saya ngajarin suruh sembahyang dan waktu, bukan Pak ya. Ini tentang kita membahas tentang waktu sholat ya. Bukan saya ngajarin sembahyang ditunda-tunda, bukan. Ntar salah paham lagi aja sholat tuh. Ngajarin boleh ditunda sembahyang. Bukan salah, lu salah denger. Yang ketiga, waktu haram. Maksudnya waktu haram ini bukan kagak boleh sembahyang, bukan. Ente udah sembahyang sampai waktu ini dosa. Itu maksudnya, biar paham nih. Yang ketiga waktu haram, yaitu waktu yang tersisa tidak banyak, sehingga tidak mungkin melakukan sholat zuhur dengan sempurna pada waktu itu. Nih, jadi waktunya tinggal 3 menit. 3 menit lagi udah jam 3 kurang 2 menit. Jadi jam 3:12 menit. Jam 3:12 kan tinggal 3 menit lagi tuh. Kita ke kamar mandi dulu, kita kencing, istinja, kemudian kita wudhu, ngambil sarung, sholat. Itu nggak mungkin melaksanakan sholat itu. Maka kita menunda waktu sampai itu dosa. Bukan sembahyangnya yang haram. Sembahyang tetap wajib. Kita tuh menunda-nunda waktu sampai waktu itu dosa. Halo? Nah, bukan sembahyangnya ya, menunda waktunya nih. Tuh, jangan salah paham. Yang keempat, waktu darurat. Yaitu waktu yang tersisa sangat sempit sekali, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Disebabkan karena baru terjadi hilangnya perkara yang menghalangi sholat, seperti baru selesai haid atau nifas, atau baru memeluk agama Islam, baru selesai diajarin syahadat ya, atau baru selesai haid, baru selesai nifas. Nanti kan perempuan harus mandi dulu ya kan, mandi dia keramas, kemudian dia berwudu, keringin dulu, pakai mukena, sembahyang. Begitu takbirat Allahu Akbar, takbirat Allahu Akbar, dengar masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana tuh? Ya terusin sembahyangnya. Dosa enggak? Ya kagak dosa. Emang dia sengaja itu. Ya selesai haidnya kan nggak bisa dipaksain. Kalau mau belum selesai nggak boleh sholat. Ya juga kalau orang itu baru masuk Islam, ya kan orang masuk Islam itu syaratnya ngucap 2 kalimat syahadat dan ada saksinya 2 orang laki-laki. Pakai duit nggak? Kagak pakai duit. Tuh, pakai syahadat, nggak pakai duit. Pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh. Nah, ini bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang mau masuk Islam jangan ditunda-tunda. Anda masuk Islam ya, pelajari dulu deh. Anda pelajari Islam yang benar. Nanti kalau sudah mantap baru datang lagi ke sini. Jangan pakai begitu. Kalau nanti dia mati, pulang ketemu kita saran begitu, terus jalan ketabrak mobil mati. Nah, berarti kita ikut dosa tuh. Menunda-nunda orang memeluk agama Islam. Berarti kita ridho dengan kekufurannya dia, kekafirannya dia. Makanya ada orang masuk Islam, udah sini cari orang, panggil 2 orang saksi, ayo ikutin asyhadu alla ilaha illallah. Perkara nanti kok saksinya cuma 2, biar banyak dong. Iya nanti Jumatan sudah datang lagi, saksiin depan orang banyak besok Jumat, gitu aja repot. Nah, ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ayo langsung. Ustaz saya kagak ngerti, mas saya kagak ngerti mengucap mimpin orang syahadat. Ente sembahyang kan saban hari? Ya enggak? Dalam sholat kan tasyahud ada syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terjemahin, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, baru ajak ke masjid, Ustadz ini dia tadi masuk Islam, tolong bikinin sertifikat masuk Islamnya. Sebab apa? Itu penting dokumen itu. Untuk apa? Nanti ngerubah identitas agama di kelurahan, itu harus ada itu. Kalau dia mau menikah, yaitu di KUA kalau KTP-nya masih non muslim kagak boleh dikawinin sama orang Islam. Nah, untuk dapat di sini ya ada sertifikat syahadat masuk Islam.
Nah, cuman kita kudu hati-hati. Bukan curiga, bukan, hati-hati nih. Hati-hati bukan curiga. Kenapa? Banyak oknum yang dia di sini masuk Islam itu sadar buat datang ke sono-sono minta sumbangan. Nah, ini yang kagak bener. Tuh, kalau begitu saya tuh dapat saran dari Ustadz Hanafi, Masjid Al-Muttaqin. Nah, kenapa? Karena memang banyak orang yang menjadikan itu sebagai cara untuk nyari duit, oknum. Jadi kata dia, kalau memang kita nggak kenal, ya silakan islamin aja, cuma jangan keluarin syahadat. Kalau kita kenal, orang itu orang kampung kita tahu, silakan. Atau kalau dia mau masuk Islam, mau kawin, ya silakan. Tapi kalau yang kita nggak jelas, itu nggak usah. Jadi betul, saya selektif. Memang dulu pernah ada di Masjid Nurul Yakin tuh, ketika saya jadi DKM. Itu datang mulu minta duit, alasan di pesantren. Nah, ini yang jadi ribet juga. Kita kekasih di pesantren. Nah, tapi mestinya kan kalau memang mu'alaf di pesantren sama kiai pasti dapat perhatian lebih tuh. Gak mungkin dibiarin. Nah, jadi yang waktu keempat ini waktu darurat. Artinya bila itu terjadi, kita tidak dosa melaksanakan sholat, waktunya sangat sempit, baru takbiratul ihram, azan, itu nggak masalah. Kenapa? Ini tadi nih alasannya. Yang kelima, waktu uzur, yaitu waktu pelaksanaan sholat zuhur pada waktu asar bagi orang yang menjamaknya. Jamak takhir namanya. Jadi jamak itu menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Itu dalam 5 sholat fardu ini gandengannya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak kena di jamak, apalagi di qashar. 1 rakaat nggak kena tuh subuh itu. Jadi gandengannya zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, model menjamaknya ini menggabungkan ini ada model awal, model di akhir. Kalau menjamaknya zuhur sama asar, sholat asar ditarik waktu zuhur, namanya jamak takdim. Sholat zuhurnya ditunda dilaksanakan pada waktu asar, namanya jamak takhir. Sholat maghrib dan isya, isyanya ditarik pada waktu maghrib, habis sembahyang maghrib, kemudian sholat isya, itu namanya jamak takdim. Nah, sholat maghribnya ditunda pada waktu isya. Nanti aja dah di sana tuh rest areanya enak ya, luas, dan masjidnya enak, ber-AC, bersih. Kita sholat maghrib nanti udah di sana aja, isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, bagi orang yang menunda waktu sholat zuhur di waktu asar, menunda sholat maghrib di waktu isya, itu kan berarti dia tunda tuh. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, karena ada uzur ini tadi. Halo? Nah, paham nih? Nah, ini yang waktu uzur tuh maksudnya begitu. Terus udah nih. Ya, lanjut nih ya, ini yang terakhir nih. Wa bulughu dhilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala dhillil istiwa lil asri. Wa bulughu dhilli kulli syai'in, dan sampainya bayangan segala apa saja, setiap benda, mislahu menyamai dengan panjang benda itu, zaidan ya dengan tambahan sedikit, ala dhillil istiwa atas bayangan khotul istiwa lil asri untuk waktu asar. Jadi gini. Tadi sholat zuhur tandanya kan panjangan benda ini sudah bergeser. Bergeser berapa menit, berapa senti itu? 1 senti umpama. Itu sudah berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian begitu asar, panjangan bendanya 10 senti. Pas udah 10 senti berarti habis waktu zuhur. Kapan waktu asar? Kalau waktu asar tadi itu panjangan benda ini 10 cm ditambah tadi zuhur 1 cm berarti 11. Kalau sudah sampai 12 berarti sudah masuk waktu asar. Nah, ini
Itu tanda-tanda fenomena alam. Kita tetap pelajari. Ya. Kata asar artinya ad-dahru, yang artinya masa atau zaman. Sholat dinamakan dengan asar karena pada waktu saat itu sinar matahari telah berkurang, bahkan sampai hilang, sebagaimana berkurangnya air cucian di pakaian yang diperas hingga sampai hilang. Jadi kalau kita nyuci baju kan nggak langsung kita jemur jembreng, diperas dulu supaya apa? Supaya airnya berkurang. Sedangkan menurut istilah syariat, asar adalah sholat yang khusus dilakukan pada waktu itu, di sore hari. Ia disebut dengan sholat wusta, sehingga memiliki peringkat paling utama dari sholat fardu yang lain setelah sholat Jumat. Jadi sholat fardu yang paling utama itu sholat Jumat. Tuh. Ya, begitu juga sholat subuh di waktu Jumat, di hari Jumat, dan setelah itu baru sholat asar. Sholat asar ini sholat wusta. Sholat asar bilangan rakaatnya berjumlah 4. 2 rakaat pertama dipisah dengan tasyahud awal, 2 rakaat kedua diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam. Dalam praktiknya semua bacaan sunnah dilantunkan dengan suara pelan, sirri, karena ia termasuk dalam kategori sholat nahariyah, sholat yang dilakukan di siang hari. Seumpama dilantunkan keras seperti sholat Jumat, maka hukumnya makruh. Orang sembahyang zuhur, sembahyang asar kayak sholat Jumat, bacanya keras, boleh nggak? Boleh. Nah, cuman makruh. Kalau dalam kitab Al-Muhadzab itu Nabi suruh ambil tai ontak, lemparin tuh. Ngelakonin perbuatan makruh. Nah, itu sholat asar. Sholat asar sudah dapat dikerjakan bila telah masuk waktunya, yaitu waktu ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan ukuran panjang benda aslinya sampai dengan terbenamnya seluruh bulatan matahari dengan sempurna. Jadi matahari umpama ini barat, matahari udah hilang semuanya, habis tuh waktu asar, masuk waktu maghrib. Ya. Sepanjang waktu ini sholat asar boleh dikerjakan kapan saja, boleh di awal, di tengah atau di akhir, silakan. Nah, kita pulang dari mana-mana capek, udah masuk asar, tidur sebentaran, ngantuk banget umpama, silakan. Tunda boleh, dan punya niatan kita bakal sholat asar, dan kita sudah pasang beker, alarm di handphone, pesan sama orang rumah, istri atau anak atau siapa, nanti bangunin bapak jam 5 ya, bapak belum sholat asar, silakan, boleh saja. Sholat asar memiliki 7 waktu. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur
الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الفاتحة على حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على روح خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على روح سيد القادر الجيلاني على روح جميع الصلاة على روح معلم كيسبيا جميع على روح المرحوم الحبيب علي عبد الرحمن الشدوي إلى روح المكيجي مختلف إلى روح المكيجي عبد الرحمن الشهيد إلى روح كيجي أبو سلام زين بن زين روح المرحوم أستاذ حجي أبو بكر مويدي روح المرحوم أستاذ علي زين روح المرحوم أستاذ حجي ناسوديان روح المرحوم أستاذ حجي يوسف بن حاجي مختلفي روح المرحوم بابا مرجوكي روح المرحوم إنسنيور حجي زين العارفين بن حاجي زين الدين روح المرحوم حجي عبد الواحد بن حاجي زين الدين روح المرحوم Bapak Zainal Arifin bin Fulan, ruhnya almarhum Bapak Haji Suharjon bin Zainal Abidin, ila ruhnya almarhum wa almarhum abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa likarabatina wa liustajina wa limu'alimina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa asalihim wa bura'ihim بأن الله يتقسم برحمته ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة آمين بمعجزة الفاتحة بحق من نزل عليه الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة واغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Alhamdulillah.